Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang berbahagia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kita akan belajar tentang macam-macam idgham. Bagaimana cara membunyikannya, kemudian ada berapa bagian idgham tersebut. Mari sama-sama kita simak pada video berikut ini. Ya, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari idgham terlebih dahulu. Pengertian menurut bahasa, kemudian pengertian menurut istilah itu apa? Pengertian menurut bahasa, idgham adalah memasukkan atau melebur. Kemudian pengertian menurut istilah, idgham adalah memasukkan bunyi huruf yang pertama, yaitu yang mati karena disukunkan, kepada huruf yang kedua yang berharokat hidup. Bisa difathahkan atau dikasrohkan atau didomahkan. Kemudian, nah ini dia macam-macam idgham yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain, kemudian yang kedua idgham mutajanisain, dan yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Kita yang pertama terlebih dahulu. Idgham mutamatsilain. Dalam pengertiannya, idgham mutamatsilain itu adalah memasukkan bunyi huruf yang pertama yang mati disukun kepada huruf kedua yang berharokat hidup. Atau bisa secara umum, makhraj dan sifat hurufnya itu sama. Itu ciri khas dalam idgham mutamatsilain, yaitu makhraj dan sifat hurufnya sama. Atau gampangnya deh, hurufnya sama. Huruf yang pertama dengan huruf yang kedua itu sama. Yang pertama disukunkan, yang kedua huruf hidup. Contohnya ada di sini. Huruf yang pertama ba sukun, kemudian bertemu dengan ba yang berharokat kasroh. Sama hurufnya. Kemudian dal sukun atau bertemu dengan huruf dal yang berharokat fathah. Kita langsung ke contohnya. Contoh yang pertama berbunyi idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Ya, jadi ada huruf ba sukun bertemu dengan huruf ba yang berharokat kasroh. Kalau huruf ba kan kalau disukunkan dia qalqalah, tetapi karena dia bertemu dengan ba juga, maka dia langsung diidghamkan, dileburkan. Tidak bunyi seperti ini, tidak seperti ini. Idrib bi'asaka, itu salah. Tapi yang benar adalah idrib bi'asaka. Sekali lagi, idrib bi'asaka. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, fama rabihat tijaratuhum. Ulangi, fama rabihat tijaratuhum. Ada huruf ta bertemu dengan ta. Ta yang pertama sukun, ta yang kedua harokat kasroh. Nah, dia tidak dibaca rabihat tijaro, tapi langsung aja fama rabihat tijaratuhum. Langsung dilebur ke huruf yang kedua. Contoh yang keempat, qad dakhalu. Ada huruf dal sukun bertemu dengan dal yang berharokat fathah, maka dia tidak perlu dipantulkan, tapi langsung aja melebur ke huruf dal yang berikutnya. Qad dakhalu. Oke. Kemudian contoh yang keempat, yudrikumu. Tidak perlu di yudrikumu, tidak perlu seperti itu, tapi langsung aja dileburkan. Yudrikumu gitu ya. Oke. Ada pengecualian di dalam idgham mutamatsilain ini. Apa? Pada huruf waw dan huruf ya tidak dapat diidghamkan jika keduanya bertemu bersamaan. Namun bacaannya dipanjangkan seperti semestinya.
Jadi kalau ada huruf waw dan ya yang bertemu bersamaan itu tidak bisa diidghamkan. Contohnya alladzi yuwaswisu. Jadi ya yang pertama sukun ini ya dibaca seperti biasa. Jadi bacanya panjang aja, mad tabi'i. Kemudian yang kedua isbiru wasabiru. Ini bukan idgham mutamatsilain, tapi ini biasa mad tabi'i. Oke. Kemudian yang kedua adalah idgham mutajanisain. Pengertiannya adalah memasukkan bunyi huruf yang pertama yang mati karena sukun kepada huruf yang kedua yang berharokat hidup antara dua huruf yang sejenis, yaitu yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifat hurufnya. Ingat, kalau mutamatsilain kedua-duanya sama, makhrajnya sama, sifatnya sama. Kalau mutajanisain sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya, sifat hurufnya. Nah, berarti kalau mempelajari ini kita juga harus paham apa itu makhrijul huruf dan apa itu sifat-sifat huruf dari huruf-huruf hijaiyah tersebut. Contohnya dalam idgham mutajanisain yang pertama ada qalat ta'ifah. Sekali lagi qalat ta'ifah. Ada ta yang sukun bertemu dengan huruf to, dia dibaca idgham mutajanisain. Bacanya dileburkan. Jadi ta itu tidak dibaca qalat to, tapi langsung aja qalat ta'ifah gitu. Kenapa? Karena ta dan to itu sama makhrajnya di dalam al-lisan, yaitu makhraj di lidah. Kemudian tapi dia berbeda sifat hurufnya. Huruf ta sifatnya hamas, ta. Kemudian huruf to sifatnya jahr, tertahan, to. Hamas itu keluar udara sedikit, jahr itu tertahan, to, itu ya. Nah, itu disebut idgham mutajanisain. Kemudian yang kedua contohnya abidum ma'abattum. Abidum ma'abattum. Ada huruf dal bertemu dengan huruf ta. Dal yang pertama sukun, kemudian ta berharokat dhammah. Dia sama makhrajnya, berada di lidah, alisan juga. Kemudian berbeda sifatnya. Kalau dal itu jahr, kalau ta itu sama tadi hamas. Dan tidak perlu dikolkolahkan. Kan huruf dal itu sifatnya juga kolkolah ya. Bukan abidum ma'abadtum, itu salah. Tapi abidum ma'abadtum. Seperti itu cara membacanya. Kemudian ada beberapa contoh lain untuk idgham mutajanisain. Bisa kita lihat di sini. Contohnya yalhadzalika. Yalhadzalika. Langsung ke huruf za. Yalhadzalika. Kemudian contoh yang berikutnya idzalamu. Idzalamu. Kemudian contoh yang ketiga di sini ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Oke, itu adalah idgham mutajanisain. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang idgham mutaqaribain. Artinya adalah memasukkan bunyi huruf yang pertama yang mati karena sukun kepada huruf kedua yang hidup, yang mana makhraj dan sifat hurufnya berdekatan. Di sini ada dua contohnya. Huruf qaf dan kaf itu berdekatan. Dia makhrajnya ada di pangkal lisan, pangkal lidah, di ujung lidah di sini. Kemudian huruf lam dan ra itu ada di ujung lidah di sini. Lam dan ra berdekatan. Dan sifat hurufnya ada syiddah, infitah,
kemudian jahar dan infitah juga. Nah, ini adalah huruf yang merupakan idgham mutaqaribain, qaf, kaf, lam dan ra. Gitu ya. Kita langsung ke contoh dalam idgham mutaqaribain. Ada dua, sebenarnya ada juga beberapa contoh di Al-Qur'an, tapi saya mengambilnya dua aja. Yang pertama, waqur rabbi, ada lam sukun bertemu dengan ro, dia dibaca langsung, lamnya dibaca ro, dilebur menjadi huruf ro. Karena apa? Karena tadi lam dan ro itu termasuk ke dalam mutaqaribain, berdekatan makhrajnya dan sifatnya juga berdekatan. Jadi bacanya waqur rabbi, bukan waqul rabbi. Tidak seperti itu ya, tapi yang betul adalah waqur rabbi. Oke. Kemudian contoh yang kedua dalam idgham mutaqaribain, alam alam nakhluqukum. Sekali lagi, alam nakhluqukum. Ya. Kita bisa lihat huruf qaf yang berharokat sukun, kalau di dalam sifatnya itu juga qaf itu qalqalah. Tapi ketika dia bertemu dengan huruf sesudahnya itu kaf, maka dia langsung dilebur. Tidak perlu qalqalahnya dihidupkan. Bukan seperti ini. Alam nakhluqukum, tidak seperti itu membunyikannya. Tapi yang betul adalah alam nakhluqukum. Sekali lagi, alam nakhluqukum. Ya, jadi seperti itu ya cara membunyikan idgham mutaqaribain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.